Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, Ka'bah yang dibangun oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dan Ismail alaihissalam adalah tempat yang dijadikan oleh Allah Ta'ala sebagai kiblat kaum muslimin. Ialah tempat suci yang dijadikan kiblat umat muslim dan salah satu simbol persatuan umat Islam di seluruh penjuru dunia. 5 tahun sebelum Muhammad bin Abdullah diutus sebagai Rasul, Ka'bah direnovasi oleh orang Quraisy dan Muhammad yang bergelar Al-Amin mendapat kehormatan untuk meletakkan Hajar Aswad di tempatnya. Hingga akhir zaman bentuk Ka'bah akan seperti itu. Namun ada berita dari Nabi bahwa kelak ada sosok yang menghancurkan Ka'bah. Siapakah dia? Dari mana asalnya? Bagaimana cara ditempuhnya? Dan kapan terjadinya? Dari Abu Hurairah, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim disebutkan, Ka'bah akan dihancurkan oleh Juswai Kotain dari Habasyah, Ethiopia. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Juswai Kotain adalah orang yang memiliki 2 betis kecil. Selain itu, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abdullah bin Abbas, seolah-olah aku mengenalnya seperti orang yang berkulit hitam dan berkaki bengkok yang melepas batu Ka'bah satu persatu. Selain memiliki betis yang kecil dan bengkok, Juswai Kotain digambarkan sebagai sosok yang botak. Ia menghancurkan Ka'bah dan melepaskan perhiasannya dan menurunkan kiswah atau penutupnya menggunakan skop dan linggisnya. Ka'bah akan dirusak oleh Juswai Kotain dari Habasyah. Dicopotnya perhiasan Ka'bah dan dilepas kiswahnya. Lanjut Imam Ahmad sebagaimana diriwayatkan dari Abdullah bin Amr bin As. Seolah-olah aku menyaksikan Juswai Kotain sebagai seorang yang botak lagi berkaki bengkok. Selain itu, ia menghantam Ka'bah dengan skop dan linggisnya. Hadis riwayat Imam Ahmad. Lantas, kapankah hal ini terjadi? Dari hadis sahih Imam Bukhari yang diriwayatkan dari Abu Su'aid Al-Khudri, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Baitullah ini akan tetap dijadikan tempat menunaikan ibadah haji dan umroh sampai setelah keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Kita beriman kepada Allah Ta'ala dan semua kabar yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Terkait detailnya, Allah Ta'ala Maha mengetahui dan tak ada dusta dalam sabda Nabi yang mulia. Tiada perkataan yang lebih benar dari firman-Nya dan tidak ada kabar dari manusia yang lebih jujur selain sabda Nabi-Nya. Riwayat ini kami nukil dari tafsir Al-Quran Al-A'dim Anggitan Imam Ibnu Katsir saat beliau menafsirkan surat Al-Baqarah ayat 125 dan 128. Sahabat yang beriman, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengistiqomahkan hati kita untuk tetap beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, manusia pada hakikatnya diciptakan oleh Allah dengan kadar rezeki yang berbeda-beda. Hampir setiap hari, setiap jam, dan setiap menit orang akan bekerja demi mendapatkan rezeki. Namun hasilnya ada yang rezekinya pas-pasan meski telah berusaha sekuat tenaga. Ada pula yang rezekinya berlimpah ruah meski usahanya terbilang biasa-biasa. Semuanya telah Allah atur dan tidak ada yang bisa membantahnya. Namun tahukah sahabat yang beriman bahwa ada segolongan orang yang akan dikejar oleh rezeki dan bukannya mengejar rezeki? Siapakah mereka itu? Mungkin jika kita bisa bertemu mereka, tentu kita pun akan meminta ilmu atau rahasia untuk sama-sama dikejar oleh rezeki. Seperti inilah manusia yang dikejar oleh rezeki. Sesungguhnya Allah menjamin setiap rezeki manusia dan makhluk lainnya. Jaminan tersebut sudah tertulis dalam Al-Quran dan Al-Hadis, baik itu berupa jaminan rezeki yang bersifat materi, kesehatan, kebahagiaan, atau rezeki berupa keimanan. Ternyata golongan yang akan dikejar oleh rezeki adalah golongan orang yang bertakwa. Ia akan mendapatkan jaminan rezeki Allah yang berlimpah ruah. Allah pun memberikan keterangan bahwa orang yang bertakwa akan mendapatkan rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka, seperti yang tertulis dalam Al-Quran Surah At-Tolak ayat 2 dan 3.
Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, Dia akan memberikan baginya jalan keluar dan memberinya rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, Dia akan memberikan kecukupan baginya. Quran Surat At-Tolak ayat 2 dan 3. Arti dari kata tawakal adalah menyerahkan diri sepenuhnya dan bersandar kepada ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia akan yakin bahwa Allah lah yang bisa memberi, mencabut, menambah atau mengurangi rezeki. Tak hanya Al-Quran saja yang memberikan keterangan tentang keutamaan orang yang bertakwa. Rasulullah SAW pun bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Dari Umar radhiyallahu an, bersabda Rasulullah SAW, seandainya kalian sungguh-sungguh bertawakal kepada Allah, sungguh Allah akan memberi kalian rezeki, sebagaimana Allah memberi rezeki kepada seekor burung yang pergi dalam keadaan lapar dan kembali dalam keadaan kenyang. Hadis riwayat Ahmad. Dengan penjelasan tersebut, bertawakal bukanlah diam tanpa ikhtiar. Perlu adanya sebuah ikhtiar, karena Allah sendiri menyuruh hambanya agar merubah dirinya sendiri sebelum Allah merubah keadaannya. Lebih jelasnya lagi, inilah beberapa rahasia orang yang selalu dikejar rezeki. Hal ini juga berdasarkan firman Allah dalam Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. 1. Sedekah. Bersedekah adalah memberikan sebagian yang kita miliki kepada orang lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan ganti yang pasti kepada mereka yang bersedekah untuk orang lain, baik sedekah materi maupun sedekah dalam bentuk lain. Allah menjelaskan hal ini dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 261 yang artinya, perumpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebuah benih yang menumbuhkan 7 bulir. Pada tiap-tiap bulir berisi 100 biji. Allah melipat gandakan ganjaran bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah maha luas karunia-Nya lagi maha mengetahui. Quran Surat Al-Baqarah ayat 261. Jadi, meski bersedekah pada awalnya dapat mengurangi harta yang kita miliki, namun selanjutnya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengganti dengan berlipat ganda. Akan tetapi, dalam bersedekah sebaiknya kita berharap ganti untuk akhirat dibanding mengharapkan balasan di dunia. Terlebih jika saat bersedekah kita hanya berharap balasan harta dan bukan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Perbanyak syukur. Bersyukur merupakan cara untuk mendapatkan lebih. Matematika Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat berbeda dengan matematika yang digunakan manusia. Lihat saja bagaimana Allah sangat mudah memberikan lebih kepada mereka yang bersyukur. Ada saja jalan rezeki bagi mereka yang tidak mengeluh, meski dalam kondisi yang terbatas dan kekurangan. Bukankah hal ini juga sudah dijanjikan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran, bahwa siapa yang bersyukur maka Allah akan menambahkan nikmatnya, namun mereka yang mendustakan maka akan mendapat azab yang pedih. Ingatlah ketika Robmu memaklumkan, sesungguhnya jika kalian bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kalian mengingkari nikmatku, maka pasti azabku sangat pedih. Quran Surat Ibrahim ayat 7. 3. Membaca Surat Al-Waqi'ah. Surah Al-Waqi'ah juga dikenal sebagai surat pendatang kekayaan. Surat ke-56 ini berisi kandungan iman dan tauhid, bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala serta adanya hari kebangkitan. Ajarkanlah surat Al-Waqi'ah kepada istri-istrimu, karena sesungguhnya ia adalah surat kekayaan. Hadis riwayat Ibnu Addi. 4. Banyak beristighfar. Istighfar juga menjadi salah satu amalan menjemput rezeki. Terkadang dosa-dosa yang kita lakukan akan menutup pintu rezeki dalam diri, sehingga meski sudah berusaha semaksimal mungkin, namun tetap saja rezeki yang kita inginkan tidak kunjung didapatkan. Istighfar merupakan zikir yang maknanya memohon ampun atas dosa-dosa yang pernah kita perbuat.
Imam Hasan Al-Basri juga menganjurkan agar manusia beristighfar jika mengalami kesengsaraan, kefakiran, sedikitnya keturunan dan kekeringan kebun-kebun. Jadi perbanyaklah istighfar jika rezeki tidak kunjung hadir. Dan hendaklah kamu meminta ampun kepada Tuhanmu dan bertaubat kepadanya. Jika kamu mengerjakan yang demikian, niscaya Dia akan memberi kenikmatan yang baik terus-menerus kepadamu, sampai kepada waktu yang telah ditentukan. Dan Dia akan memberi kepada tiap-tiap orang yang mempunyai keutamaan balasan keutamaannya. Jika kamu berpaling, maka sesungguhnya aku takut kamu akan ditimpa siksa di hari kiamat. Quran Surat Hud ayat 3. 5. Berdoa dan berusaha. Paling penting selain yang disebutkan tadi adalah selalu berdoa dan berusaha agar apa yang menjadi keinginan dan harapan bisa terkabul, serta terhindar dari hal-hal yang membahayakan diri kita sendiri. Sebagaimana sebuah ungkapan, man jadda wajada, yang artinya, barang siapa yang bersungguh-sungguh akan menemukan hal yang diinginkan. Sahabat yang beriman, demikian beberapa kelompok orang yang selalu dikejar rezeki. Meski masih cukup banyak yang lainnya, namun beberapa kelompok yang tadi memungkinkan bisa dilakukan oleh kita. Amin. Allahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah.